dan tidak akan pernah selesai. Hari ini koreng RUU HIP kita obati, besok muncul koreng RUU yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu bukan hanya sekedar korengnya yang harus kita obati, tapi juga peredaran darah kotor dan tidak sehat itu harus kita ganti. Artinya apa? Artinya rezimnya itu yang mesti kita ganti. Makanya saya katakan makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Karena PDIP sudah menjadi sarang daripada generasi neo PKI yang mengusung kembali ideologi PKI dan ingin menghidupkan kembali daripada ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan, ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak. Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Cara waras itu serepot tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul baligha. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu, wah berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tak pikir tetap cerdas. Kalau itu kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Serapati seneng duit, barang ini penting. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim kelas B, kelas C nggak bisa, tahqiq nggak bisa. Kalau tahu dikandani konco kalau riyen ambek jenengan udah saya kaca akhir. Lah kena apa? Cok seneng duit, bro. Duit masalah bagi ulama. Orang duit itu masalah kan ya. Maksudnya rasa seneng tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid, tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan nggak apa-apa, kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardo. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh nggak? Belum ya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Oh jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Mau ra ono kok jadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada?
yang wujud. Sak takoi. Lah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem lho. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah, Pak. Tahu kapan tak pikir ya? Pikir nganti mati temenang aku ya mending ngono. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita ndak harus iman Tuhan itu namanya Allah, ndak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kue kenal se ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar, barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora diutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho ngene. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suweneng mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahno Allah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. 74 tahun yang lalu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang dikenal sebagai resolusi jihad. Dalam fatwa tersebut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa fardu ain hukumnya bagi setiap muslim untuk turun melawan penjajah, mempertahankan kemerdekaan. Fardu ain itu artinya semua orang wajib, laki perempuan, kaya miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, level elit, grassroots, semuanya wajib. Fatwa inilah yang menjadi dasar bagi arek-arek Surabaya dan sekitarnya, Pasuruan, Madura, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, untuk melakukan pertempuran melawan Nika. Semula Bung Tomo berencana untuk melakukan penyerbuan kepada Belanda, kepada Nika pada tanggal 9 November. Namun Hadratus Syekh Haji Asy'ari meminta untuk menundanya dengan alasan menunggu kedatangan singa dari Cirebon, yaitu Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dari Buntet. Sekali lagi dari Cirebon. Setibanya di Surabaya, Kiai Abbas dan Bung Tomo bersepakat untuk melakukan penyerbuan terhadap pasukan penjajah dengan teriakan takbir Allahu Akbar. Kiai Abbas dan Bung Tomo bersama arek-arek Surabaya dan sekitarnya melawan pasukan Nika. Pekikan takbir Allahu Akbar bukan untuk menyerang sesama anak bangsa, bukan pula untuk menebar kebencian, tetapi untuk membangkitkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Akibatnya pemimpin Nika, Brigjen Malabi, tewas bukan di tangan TNI, tapi di tangan santri Tebuireng bernama Harun, yang selanjutnya melahirkan pertempuran 10 November. Sayang Harun tidak lari jauh, bahkan mendekat ingin tahu hasil yang dia lakukan. Harun pun mati bersama. Barangkali dia kira petasan, barangkali bukan bom. Maklum santri lah. Malabi
ajudan, asisten, sopir, Harun bersama-sama meninggal dunia. Fakta sejarah ini merupakan bukti kuat dan nyata bahwa santri, para kiai dan Nahdlatul Ulama memiliki komitmen kebangsaan dan komitmen keindonesiaan yang kokoh, dan peristiwa sejarah itulah yang dijadikan momentum menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Hari Santri ini diperingati untuk membangkitkan semangat perjuangan melawan penjajah, meneguhkan komitmen kebangsaan, dan melunasi janji para pendiri bangsa yang telah diteladankan oleh para santri-santri terdahulu. Seorang bernama Abdul Hamid, orang Jawa bilangnya Dul Kamid, yang dikenal dengan panggilan Pangeran Diponegoro, adalah santri. Ia mondok pertama kali di Kiai Haji Hasan Besari, Tegalsari, Jetis, Ponorogo. Ia juga berguru kepada Kiai Haji Taftazani Kertosono, belajar kitab tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Bahkan beliau khatam Quran dan menulis kitab Fathul Qarib dengan tangan sendiri. Bahkan jika kita pergi ke Magelang dan melihat kamar Pangeran Diponegoro di Ekskarsidenan Kedu, kita dapat menemukan 3 peninggalan Pangeran Diponegoro: Al-Quran, tasbih, dan kitab Fathul Qarib tulisan tangan beliau sendiri. Santri juga membangun fondasi kebangsaan dan pendidikan Indonesia melalui tokoh yang bernama Suwardi Suryaningrat yang dikenal dengan panggilan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar sempat mondok dan belajar Al-Quran khatam kepada Kiai Zainuddin, Sulaiman Zainuddin Kalasan Prambanan. Ini daerahnya Pak Nur Wahid Hidayat ini, Prambanan. Pengalaman baik di pesantren inilah yang menjadi inspirasi Ki Hajar Dewantara untuk merumuskan pokok-pokok pikiran tentang pendidikan, bahwa tujuan pendidikan bukan semata-mata menciptakan orang-orang yang pintar, melainkan juga harus memiliki budi pekerti yang baik dan luhur. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu harus pula menjadi rumahnya guru. Itulah tempat tinggal yang pasti. Rumah itu diperuntuki nama guru, atau lebih baik dikatakan orang menyebut pondoknya itu namanya. Dari dekat dan dari jauh datanglah murid kepadanya, bukan dia yang pergi ke murid. Kita berkata, ia bukan sumur lumaku tinimbo, sumur berjalan tempat umum mengambil air. Seluruh suasana paguron itu diliputi semangat pribadinya. Ini apa kata Ki Hajar Dewantara. Bahkan lagu syukur, semua barangkali sudah hafal semua. Yang belum hafal nanti malam dihafalin. Yang sering kita nyanyikan itu ciptaan santri keturunan Rasulullah SAW. Berasal dari Semarang yang bernama Habib Husain Mutahhar. Ini Habib nasionalis. Tidak hanya menciptakan lagu, bahkan Habib Husain juga merupakan bapak paskibraka. Dialah yang memiliki ide bahwa pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh para pemuda yang berasal dari berbagai daerah. Sekali lagi, ini Habib nasionalis. Soalnya ada Habib yang kurang nasionalis. Keempat tokoh di atas, Kiai Haji Abbas bin Abdul Jamil Buntet, Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantara, Habib Husain Mutahhar hanyalah salah satu contoh betapa perjuangan dan kontribusi para santri kepada bangsa dan negara sangatlah besar. Bahkan sejumlah santri tewas di medan tempur demi mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya bukan hanya lantang menyuarakan semangat perlawanan terhadap penjajah,
melalui mimbar-mimbar pidato, tetapi juga turun ke jalan memimpin pertempuran melawan Jepang, dan beliau dipancung kepalanya di Ancol. Kiai Ilyas dari Lumajang, yang dikenal dengan Kapten Ilyas, memimpin ratusan santri dan masyarakat untuk melakukan penyerbuan terhadap benteng-benteng Belanda. Ia tewas pada tanggal 2 April 1949 melalui pengarahan serdadu Belanda yang sangat besar. Begitu juga dengan Mayor TNI Hamid Rusdi dari Malang, yang selain aktif di militer juga menjadi pengurus organisasi pemuda yang bernama Pandu Ansor, yang sekarang menjadi GP Ansor. Ia dengan gigih melakukan perlawanan terhadap Belanda, penumpasan pemberontakan PKI. Ia pun tewas di usia 38 tahun karena ditembak oleh Belanda di pinggir sungai Wonokoyo, Kedung Kandang, Malang, yang kemudian makamnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang.